Pelatihan barbershop pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Untuk yang keluarganya memang seperti Mas dari Margarsate tadi, saudaranya mundur karena mungkin takut selama sekian hari tidak bisa keluarga ya Mas ya. Intinya seperti itu nggih. Tapi yang jelas memang untuk istilahnya biaya transport mungkin ya bisa membantu lah dari angka walaupun kecil tapi paling tidak bisa membantu 47.000 ya. Memang waktunya lama. Kenapa kan lama ini untuk supaya nanti kalau sudah selesai 25 hari itu sudah berani buka gitu aja sudah. Ya, 25 hari ini kalau yang mantap pasti bisa. Pasti bisa 25 hari itu pasti bisa. Nonton ya, saya tidak akan berpanjang lebar. Nanti mungkin tidak bisa mengikuti sampai selesai. Beliau nanti Bapak Kepala Dinas yang akan membuka secara langsung. Kami akan langsung meluncur ke Makassari untuk melaksanakan pembekalan calon peserta pelatihan di Makassari yang akan kita kali ini ada 139 dikurangi panjenengan yang hadir ada di 3 orang dari Makassari ya. Jadi ini tadi tak sampaikan karena panjenengan belum tahu untuk Makassari dan Keramat Selatan nanti hak-haknya apa. Terus panjenengan selama praktek disediakan alat prakteknya ya, disediakan alat. Selesainya nanti juga alat praktek yang memang untuk dibagi dibawa pulang. Ya, untuk yang tapi kalau untuk yang praktek awal mungkin masih bisa juga langsung baru apa langsung masih yang untuk praktek awal langsung baru ya. Ya, jadi alat prakteknya yang nanti panjenengan pakai itu berarti nanti punya panjenengan juga. Ya, panjenengan juga. Dia dicoba, hati-hati digobali ning omah iso dulu jajal-jajal ya. Itu tiap hari harus bawa. Itu nggih dijaga. Terus kalau sudah diterima pun saya umpama dilepit. Oke, begitu terima kasih kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Kepala Dinas untuk memberikan arahan dan membuka secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Struktur, Pak Nadiem, teman-teman tentunya marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Taala yang telah memberikan kepada nikmat dan sehat dan kekuatan sehingga kita dipertemukan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan dan workshop selama nanti ini sampai 25 hari ke depan. Ini adalah program pemberdayaan masyarakat, ini yang DKM ya Pak, yang usulan dari kelompok warga setiap RT ya. Sudah kita mulai beberapa kelurahan kemarin sudah kita mulai untuk yang tatap muka, sudah ada 12 ini kan besok dan nanti selanjutnya sampai nanti akhir tahun. Menurut saya memang tidak bisa langsung di awal tahun kita mengenalkan semua karena tempat, struktur dan sebagainya harus kita siapkan. Dan tentunya ini juga dalam rangka visi Pak Wali dalam untuk menciptakan gerak usaha 1.500 salah satunya melalui pelatihan ini. Tadi sudah disampaikan Pak nanti hanya ada snack, makan siang, uang transport harian ya 50.000 potong pajak 40.000 selama 25 hari. Alatnya ya. Alatnya nanti kita berikan Hujan, ada ngaji, kerja Pak RT, jadi monggo diikuti petunjuk dari struktur. Semoga nanti saya yang membawa manfaat karena banyak yang kalau ini pelatihan jangan bisa action gitu masih action karena tidak ada alasan lagi untuk tidak action karena ilmu sudah diberikan, alatnya juga bagus menurut saya, gunting, pisau, mesin ya, lipat, mesin, terus meja. Itu kan misalnya kalau terpaksa buka di teras rumah pun bisa sebenarnya. Sekarang kan ada medsos, ada WA, ada Instagram, makanya tetangga itu bukanya pertama awalnya digratiskan dulu untuk menarik sambil menanyakan Pak Hasil.
sudah punya keterampilan, ini sekarang tinggal meningkatkan karyanya, termasuk nanti yang putri juga ada putri ya, masih ada itu yang putri ya, monggo. Kemarin juga sudah ada yang lain ya, ada juga ada siswa yang putri juga nanti menyesuaikan, dan sepertinya nanti alat kita siapkan, meja sama kursi untuk mirip seperti ini ya Pak Naji ya. Ya, Hanya ini bahannya mungkin tidak seperti ini. Ini karena ini yang di BHJAD kalau tidak salah. Mirip lah nanti. Masih ada ya Pak Naji? Masih ada. Sehingga untuk praktek itu ya sudah memenuhi alatnya dan saya ulang lagi tadi itu program pemberdayaan masyarakat dari program Dinas Bagio itu menciptakan rasa baru diharapkan nanti Bapak Ibu bisa mempunyai usaha melalui pelatihan yang sudah kita berikan melalui pelatihan ini, dan juga ya juga yang salam yang servis, ada servis sepeda motor, servis HP, ada kan ada yang pernah kita latih seperti servis HP. Allah mudah-mudahan nanti bermanfaat dan tentunya ini dalam rangka untuk membangun masyarakat Kota Magelang menjadi lebih meningkatkan kesejahteraannya juga. Dari saya cukup sekian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan pelatihan dari rencana kegiatan masyarakat atau RKM program pemberdayaan masyarakat Kota Mas Bagia saya resmi dimulai. Ada kurangnya dengan saya menyampaikan mohon maaf. Sekali lagi Mas Struktur semoga nanti diberikan ilmu yang terbaiknya akan peserta program. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasrah ke sana. Sampai menit ya, kita langsung ke madrasah. Masih mau pelatihan. Nanti sama saya sering-sering sini. Jadi wadah Pokoknya tak harapkan dina ya. lancar sehat dan Assalamualaikum. Baik Mas ya. Sehat nggih? Jadi duduknya dilurus di. Ini ada berapa Pak? 10 apa 11? 11. Oke, tadi disampaikan sektor hak jenengan. Masalah hak nanti ketika di tengah jalan urusannya dengan Pak Nabi ya. Bukan dengan saya cairnya kapan? Ya saya tidak tahu. Terus misalnya nanti ketika snack dan ada snacknya ya, naik dan makan siang itu juga urusan dengan Pak Nabi. Tapi kalau urusan nanti pelatihannya tentang pendidikannya, tentang alatnya nanti dengan saya. Kemudian tadi disampaikan 25 hari. Hari kita masuk. Kemudian disampaikan juga jamnya, kalau jam 8 jamnya sampai jam 2 gitu. Berarti kalau jam 9 sampai jam 3 itu kalau sesuai dengan jadwal. Disampaikan juga jadi kebiasaan saya pasti kenapa? Karena targetnya kita belajar bukan jamnya habis, tapi targetnya hari ini belajar apa, hari ini juga harus bisa. Kira-kira nih sampai misalnya jam 2 kita misalnya masuk jam 8 atau jam 2 belum bisa ya tetap kita
wajib. Bahkan yang kelas-kelas kemarin LKM 1-2 saya nyebutnya LKM 1-2 ini berarti dengan LKM 3. LKM 3 itu ada yang sampai maghrib. Benar sampai maghrib. Benar-benar sampai maghrib. Kenapa? Karena pekerjaan belum selesai. Terutama ketika kita belajar masalah perawatan, ada coloring, ada hair tonic, ada hair mask, lalai sing dibuat praktek lama dan prakteknya bukan hanya sekali 2 kali, ya benar-benar sampai maghrib. Nah, kira-kira ketika praktek seperti itu misalnya belum selesai dan dengan tinggal pulang terus sing kamu sih kan tidak mungkin. Gitu. Karena targetnya kita belajar itu bukan hanya rampung jamnya tapi benar-benar selesai dan kita bisa. Ibaratnya kita belajar pelatihan itu bukan seperti sekolah umum gitu loh. Sekolah umum rampung istirahat ya istirahat, bali mulite bisa atau tidak kadang sok diabaikan. Tapi kalau pelatihan itu ya targetnya harus bisa. Dan misalnya di luar jam, misalnya kita jam 2 selesai terus mulur, apakah saya ada tambahan? Tidak. Jadi orator saya itu boleh-boleh tidak. Dan ya, jadi penak wae strukturnya tambahi dari orang berbeda. Saya itu tidak ada berbeda. Buat tekan maghrib yo semono berarti. Itu ya gambarannya. Kemudian disampaikan juga kalau izin berarti apa? Izin syar'i itu apa toh? Ya sing jelas. Kalau izin syar'i itu yang jelas ya izin yang kuat, jangan izin yang mengada-ada. Terutama di 6 hari awal. Kenapa? Dengan 6 hari awal ini kita belajar nanti itu 6 hari awal ibaratnya belajar di kelas. Kuncinya di awal ini. Ketika di awal ini dengan ada salah 1 hari mungkin izin, itu pasti akan ketinggalan. Ibaratnya misalnya besok kita sudah belajar alat. Ketika sudah belajar alat, hari berikutnya sudah belajar ibaratnya pegang kepala nyukur. Misalnya pas belajar alat tidak masuk, pas nyetel kepala kira-kira gimana? Pasti gambarnya. Dan ketika 6 hari pertama sudah, nanti hari berikutnya berarti hari ke-7 dan seterusnya kita praktek lapangan. Di mana kita bareng-bareng mencari. Ini ada orang 11, berarti kita sudah nabung 11 tempat kalau berbeda semua. Jangan berangkat dari RT, dari lingkungan RT, benar ya. Nah, nanti saya minta dengan lobby-lobby di lingkungan dengan untuk praktek di masyarakat sipil. Bisa? Bisa. Nah, nanti dengan lobby-lobby misalnya si A saya hari keberapa, si B saya hari keberapa, sudah kita nyicil 11 tempat kalau ini beda semua. Setelah itu nanti kita cari di dinas-dinas, misalnya di Pol PP atau di dinas apa atau di sekolah-sekolah. Kalau punya ibaratnya punya channel sekolah-sekolah boleh. Kalau urusan dinas nanti kaitannya dengan Pak Nardi. Jenengan alurnya seperti ini, jenengan mungkin lobby dulu, tapi untuk lobby yang secara resmi nanti jenengan matur Pak Nardi, misalnya di sekolahan ini sudah saya lobby, mau jenengan tinggal masuk dalam artian lobby secara kedinasan, nanti biasanya dikasih surat, sebenarnya itu. Sistem lobbynya misalnya urusan dengan dinas bukan langsung membawa surat, tapi cara gampangnya kula nuwun dulu, boleh tidak, kapan bisanya, boleh atau tidaknya. Kalau sudah baru kita matur ke dinas, ibaratnya matur Pak nanti biar secara kedinasannya juga masuk.
jangan terus bawa surat terus ini ada mau jemput di sini ya, itu kadang kurang baik. Itu ya alur untuk logiknya. Gambarannya gitu. Kemudian nanti dapat alat, dapat kursi dan kaca. Kursi dan kacanya seperti apa? Tidak usah dipikir, dalam artian berarti kita dapat itu alhamdulillah. Kemudian wah itu kan dana RT. Ya memang dana RT, tapi kan semuanya juga bantuan dari pemerintah. Tadi jangan kemarin itu ada yang protes kok mingkoyong ini. Saya jangan ibaratnya kira-kira hanya mengemingin seperti itu pasti tidak bakal maju. Yang ada dimaksimalkan, disyukuri, nanti pasti jadi maju. Jangan kok wah kocone kok koyong ini. Mesti ra dipertahankan. Ngerti nggih? Tuh. Kemudian itu gambarannya. Sebelum lanjut ada pertanyaan. Ini Pak, 1 minggu ya, libur. Kalau liburnya hari Ahad minggu. Kalau satunya itu ada lagi ya. Kan saya kan dulu Pak, apa kerja? Ya. Itu kan kalau jemputnya jam 3 ya Pak. Kalau sekolah Jemput kan, bentar jemput kan masakan itu. oh antar jemput makan. Oke. Kalau jam 3-nya jemput dulu, nanti misal sini belum selesai, nanti balik lagi gimana? Boleh. Kemarin itu ada yang jemput sekolah sekitar jam 12-an, itu silakan. Kita tetap ada istirahat siang. Istirahat siang ada. Oke. Ada lagi yang mudah-mudahan yang kita rampung. Ada lagi, misalnya saya tidak punya kendaraan, ya nanti saling apa, entah bonjeng-bonjengan mau gimana kan bisa. Saya minta nanti di kelompok ini, ya nanti kita bareng-bareng ibaratnya kendala kesulitan teman-teman itu ya kita bisa untuk saling mendukung. Kemarin ada yang dia berangkat itu selalu telat. Katanya kenapa telat? Tidak ada kendaraan. Langsung saya rumah yang paling dekat dengan masnya ini siapa? Besok siap diambil siap jalan rumah. Saya kadang bahkan ada mudah-mudahan di grup ini tidak ada yang ibaratnya apa makanan itu jadi kalau ngomong kamu juga jose ya sudah urunan nanti kan akhir pelatihan kan jadi kan dapat uang aku kita urunan sekeleran ini ketinggalan uang tapi nanti akhir bulan teman-teman dapat semua nanti di potong nanti seperti itu. Jadi ketika kita bareng-bareng kemudian gotong royong maju bareng pasti jalan keluarnya ketemu. Ada lagi pertanyaan? Oke, sebelum lanjut ke materi kenalan dulu. Perkenalkan nama saya tadi sudah disinggung, saya Om Bela. Jenengane wedok. Dan ora ketok-ketok banget ngarepe ditambahi Om. Bukan Om yang genit tapi ya Om selayaknya Om. Itu kalau nama panjang saya EM Dela Jan Pamungkas. Nama panjang saya ini, tapi panggil saya Om saja. Pak boleh tidak? Boleh. Mas boleh tidak? Boleh, terserah. Yang penting ono jenengan iki. Pak, silahkan.
Ini lerang linggo ya, mungkin saya nggak tapi populernya Om Bila. Gitu ya. Kalau mau panggil Pak juga boleh, nggak masalah. Mas juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya nyeluk ke Pak orang linggo berarti saya ya orang nge. Tapi Om Bila mesti langsung nge. Kenapa dipanggil Om Bila? Saya ponakannya kuat. Terakhir saya hitung ponakan saya ada 27. Kenapa? Karena saya anak nomor 10. Keluarga saya keluarga besar, kemudian ponakan saya banyak. Dan jadi sejak saya SD sudah dipanggil Om. Saya dengan ponakan saja, yang ponakan paling besar itu selisihnya hanya 2 tahun. Jadi banyak kakak ngaji. Padahal itu ponakan. Jadi karena seperti itu terus dari kecil dipanggil Om, ya sudah populernya Om. Itu. Kemudian pekerjaan tukang ukur, jelas. Saya bangga menjadi tukang ukur. Bahasa kerennya kalau zaman sekarang itu bermain. Kemudian usaha cukur saya di Borobudur. Namanya Garasi Barbershop. Ada juga MSR. Saya ngajar di BLA ini di Naker, baik kota dan kabupaten, kemudian di SKB, kemudian di sekolahan, ada juga karena sekolahan itu kadang ada, misalnya di SMA Mundilan itu ada ekstrakurikuler saat keterampilan, saya juga ngajar di sana. Kemudian saya ngajar di Bekasi, terus di rumah jelas, di samping ngajar ya saya tetap ukur. Jadi saya bukan hanya tukang ngajar, tapi juga pelaku usaha. Kan waktu saya tidak banyak seperti mungkin Magelang ada 5O, ada Alpha dan lain-lain, kan banyak kan. Kalau saya cuma ada 3 itu. Kemarin pandemi 3 tempat dulu, tidak apa-apa, saya nikmati. Karyawan ada 12, sekarang tinggal 4, 6 dan saya. Kemudian status sudah menikah, anaknya 3, cewek semua, tinggalnya di Borobudur juga. Terus umur sudah 34 tahun, sudah mulai tua. Jadi ini dismir neng ben ketok nomai. Wane dibuka wis oke. Itu kemudian selain ukur saya juga di luar ukur saya pekerjaan sampingannya menyebut becak saiki yo. Ini konten kreator bahasa keren, bahasa gampangnya yo tukang gawe konten sama gawe ini seperti halnya website dan lain-lain. Itu sampingan saya di luar cukur. Kemudian kenapa kok bisa ngajar di dinas, apakah punya seragam dan lain-lain. Saya LPK tidak punya, yang punya kakak. Kan kalau pelatihan seperti ini nimbrung LPK-nya kakak. Kalau PT saya punya, tapi PT perorangan. Sekarang ini kan ada PT perorangan, itu ada. Kemudian sertifikasi tukang ukurnya saya ada. Jadi buat saya, ya penting nggak penting itu hanya untuk urusan kedinasan penting, tapi urusan pekerjaan ketika di lapangan nggak penting. Dengan di sertifikat kan cukurannya melintas ya cuma, jadi tidak usah punya sertifikat tapi kualitasnya bagus. Saya bisa ngajar di sini ya karena diajak Pak Nardi. Saya belum pernah mengajukan, saya belum pernah
bisi software nanti. Itu perkenalan saya. Ada pertanyaan soal perkenalan? Cukup. Nomor HP 0821 3548 1558. Silakan jenengan simpan atas nama Om Dila, silakan. Kemudian jenengan ping kasih nama dan alamat. Jenengan ping kasih nama dan alamat jenengan langsung di WA. Ada yang nggak tahu HP? Ada. Sudah masuk Putri Losmena. Mbak Putri nggih. Mas Hasan mana? Budi Kalwi? Akarsari Mas. Akarsari. Lanjut. Mas Erwin Senden, Kramat Selatan. Sanden. Mas Erwin. Kemudian lanjut Mas Agung. Ini Mas Agung. Mas Agung Kalumi Cacaban. Kemudian Mas Bambang Lurah Magelang. Magelang pasti Lurah Magelang. Lanjut yang lain tidak bawa HP. Karyawannya oh malah tidak bisa pakai. Oh beda ini tidak bisa pakai. M Yusuf, Budi, Mas Yusuf, Kauman, J, Jiro, 406. Yang lain? Yang enggak bawa P? 1, 2. Mas, kamu betul? Betul, tapi buat itu paket. Ini kan? Samu, ada nyawanya. Mas Aldiatna Elang, Magersari 2. Magersari, saya punya murid Magersari Soleh. Soleh. Dia buka di rumah jenengannya clothes. Dia kerjanya di mana di Kabar Bagus. Magersari Legend itu apa? Ya itu Magersari Legend dia bukan ngerti. Luas kali. Terus ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lain 4. Oh, Banten Tribun. Kondisi muda.
dan wale nong lagi kan. Nah, ini kayak kelompok kuning. Nah, ini kan tadi. Paketannya dari aktif nih. Tadi webnya aktif, tapi yang untuk paketannya dari belum aktif. Terus nanti materinya apa saja, apa yang ada di barber atau di salon cowok. Memang ada ceweknya, tapi kita basicnya bedanya salon dan barber apa toh? Kalau salon itu lebih untuk cewek, kalau barber lebih untuk cowok. Tapi secara garis besar sama-sama ngurusi rambut, ya. Tapi kalau barber itu lebih cenderung banyak cowoknya. Detailnya itu lebih ke cowok, kalau salon detailnya lebih ke cewek. Tapi secara garis besar sama. Terus apalagi nanti sama barber dengan pangkas, ya sebenarnya sama saja. Yang kadang di masyarakat kita itu sendiri kotak-kotak. Karena tidak ada apa jenengannya ini standar khusus, pangkas harus seperti ini, barber harus seperti ini, salon harus seperti ini, tidak ada. Tidak ada terus standarisasi yang khusus itu khususnya di Indonesia tidak ada. Jenengan ibaratnya meng teras, buat jenengan barbershop pun sah-sah saja. Jenengan mau buka besar, terus ini ya larang, kemudian asenan, buat jenengi pangkas rambut ya boleh-boleh saja. Jadi tidak ada standar terus kayak barber itu dilarang, itu asenan, tidak ada. Yang kadang masyarakat yaitu ke kota-kota, sehingga di kota-kota sopo, ya pelaku usaha. Sebenarnya itu ibaratnya hanya istilah penamaan saja. Yang penting apa? Jangan mau buka salon, mau buka barber, mau buka pangkas, dengan tanggung jawab dengan pekerjaanmu. Dalam artian ini iso tenang, rame iso-isonan. Itu yang jadi ibaratnya yang perlu diperhatikan. Terus nanti yang perlu jenengan pelajari itu ada 4. Yang terpenting langsung ditulis awal. Yang pertama hard skill. Sambil tulis, sambil memperhatikan. Hard skill itu apa? Hard apa? Keras. Skill kemampuan keras. Kemampuan keras itu maksudnya apa? Kemampuan sing ketok moto, sing cetok. Hard skill berarti ada ilmunya tidak? Ada. Saya tidak percaya yang namanya bakat. Kenapa? Apapun keterampilan yang ada di dunia ini ada ilmunya. Bisa dipelajari, bisa diterangkan. Keterampilan dalam artian keterampilan yang keras, bukan ilmu gaib ya. Ilmu gaib saya tidak mengajari. Kenapa bisa begitu? Karena semua keterampilan yang ada ilmunya itu bisa dipelajari, dilakoni, suwe-suwe dilakoni terus mesti jadi mahir. Tidak mungkin tidak bisa, pasti bisa. Karena kita moto, dengan berani tenanan tidak, berani untuk ibaratnya sungguh-sungguh tidak.
Yang jadi kendala apa? Setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dalam artian ono sing modele wonge ora pedenan. Dalam artian ibaratnya ora pedenan itu groginan. Itu kan jadi kendala. Ono sing ibaratnya mantepan itu ya wis teko mantep, orang itu mantep, berarti dia pasti cepat bisa kalau dibanding dengan orang sing groginan tadi. Ono sing gampang mudeng, ono sing ora mudeng. Itu tidak masalah, yang penting apa kendala itu dilawan terus, pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Nah, hard skill ini nanti kita belajar apa? Potong rambut jelas atau haircut. Yang kedua ada perawatan. Perawatan apa wae? Keramas, kemudian hair tonic, kemudian hair mask dan lain-lain. Kita juga belajar. Yang ketiga coloring. Tulisannya keren nggak apa ya? Coloring itu pewarnaan. Anu nanti jam berapa isinya? Oke, kalau kamu ngapa di bawah? Pak yang ngembek ini, ya. Oke. Nanti gantian perkara lainnya. Ada coloring atau pewarnaan. Kalau bahasa ini wale-wale sekonjengan kondisikan. Misalnya coloring itu jadi goceng, saya digagas dengan berbagai titik. Karena aku terus terang bahasa Inggris terang tulisannya coloring kok buka. Harusnya pakai ya. Kemudian apa lagi? Kurang lebih ini nanti yang kita pelajari. Ada smoothing, ada keriting. Kalau ada modelnya silakan besok kita praktek. Kalau tidak ada ya kita tidak praktek. Tapi paling mudah ini kita semua praktek. Keramasnya di mana nanti aja. Dengan depan orang di mana? Kemudian yang kedua soft skill. Soft skill apa? Kalau soft lembut, skill keterampilan lembut. Nah, kalau soft skill ini lebih ke adab perilaku. Kalau neng agama neng Islam itu lebih ke akhlak. Lek wong Jawa ya sopan santun. Kepribadian ini maksudnya ke soft skills. Ini juga ada ilmunya. Lek wong Jawa, wah lek watake ra iso dirubah kuwi jenengane wong atos. Karena ini juga ada ilmunya. Lek ning agama Islam tadi akhlak itu ada tuntunannya. Bener enggak? Lek wong Jawa ibaratnya nyebut wah lek watak itu angel dirubah. Lek watuk iso tambani lek watak iso. Itu keliru. Kenapa? Karena sebenarnya juga ada ilmunya. Dan enggak lek jenengan kok wah watakku jan ngene kok belum ra belum ya kok ngene. Itu jenengane wong atos. Tahu kalau ibaratnya aku ki misalnya watak saya itu kadang sok mungkin oleh ngomong kuwi wegah kalah. Cara gampangnya ngomong karo wong kuwi pokoknya kudu menang. Jadi omongane wegah kalah. Ada ya orang karakter seperti itu. Kira-kira karakter seperti itu menyenangkan tidak? Tidak. Kalau tahu seperti itu tidak menyenangkan, kamu sadar diri, ya diubah. Jangan nyukur, lagi ngobrol kok udah kalah, pelangganmu seneng lah. Ya. Ini soft skill. Nanti kaitannya soft skill ada personal branding. Nanti tak terangkan. Personal branding. Personal branding ini apa? Karakter awake dhewe.
bicarane dhewe ben dipercaya sama orang. Kemudian ada komunikasi. Kemudian ada kontrol emosi dan lain-lain. Nanti kita terangkan, kita bedah satu-satu. Komunikasi, kontrol emosi, personal branding, bicarane wong percaya karo aku. Itu bagian dari soft skill. Jenengan dari tukang tukur anyar mesti angel untuk mempercayakan orang. Mas tak cukur yo, bisa tenan ora? Mesti. Tapi ini juga perlu nanti kita ibaratnya siapin. Personal branding dan lain-lain, nanti ada yang lain. Kemudian yang ketiga, business skill. Business skill apa? Bisnis, usaha, skill keterampilan usaha. Kaitannya nanti dengan merencanakan, kemudian menjalankan, kemudian mempertahankan. Jadi iso ngerancang usaha, iso nglakoni usaha, iso jogo ben usahane tetap melaku. Nanti kita juga pelajari. Yang keempat adalah relasi atau network atau apa? Jaringan. Ini 1, 2, 3, 4 itu judulnya ilmu wajib pengusaha barber atau cukur. Besok dan seterusnya kita mempelajari 1, 2, 3, 4 semuanya. Tadi Pak Kepala Dinas bilang sudah paket komplit, tidak ada alasan untuk tidak berusaha atau mandiri. Benar enggak? Jenengan nanti dapat ini semua ilmu ini, alat entuk, ilmu entuk, apa alasannya orang buka, apa alasannya orang mandiri. Saya yakin mesti alasannya ya karena kamu sendiri enggak punya. Ya, monggo. Pelatihan barbershop pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang.